Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab sifat-sifat sudut. Untuk materi yang kedua yaitu sifat-sifat sudut berseberangan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sifat-sifat sudut. Nah, jika terdapat dua buah garis yang sejajar, yaitu garis L dan garis M, yang dipotong oleh garis G, maka akan terbentuk sudut-sudut yang dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah sudut sehadap. Nah, untuk sudut sehadap ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kali ini akan kita lanjutkan kelompok sudut berikutnya, yaitu kelompok sudut yang kedua, yaitu sudut berseberangan. Nah, untuk sudut berseberangan ini terbagi menjadi dua, yaitu sudut luar berseberangan dan sudut dalam berseberangan. Nah, untuk pasangan sudut luar berseberangan pada gambar di samping ini adalah yang pertama sudut A1 dengan sudut B3, dan yang kedua sudut A2 dengan sudut B4. Jadi terdapat dua pasang sudut luar berseberangan pada gambar ini. Perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, sudut A1 dan sudut A3 itu saling bertolak belakang. Maka, berdasarkan sifat dari sudut yang saling bertolak belakang, yaitu sudut-sudut yang saling bertolak belakang mempunyai besar sudut yang sama, maka besar sudut A1 sama dengan besar sudut A3. Nah, berikutnya, sudut A3 ini sehadap dengan sudut B3. Maka, berdasarkan sifat dari sudut sehadap, yaitu sudut yang berhadapan itu sama besar, maka besar sudut A3 itu sama dengan besar sudut B3. Nah, karena besar sudut A1 itu sama dengan besar sudut A3 dan besar sudut A3 itu sama dengan besar sudut B3, maka besar sudut A1 itu sama dengan besar sudut B3. Nah, di mana sudut A1 dan sudut B3 ini adalah sudut luar berseberangan. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat sifat sudut luar berseberangan adalah sebagai berikut. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis ketiga, maka sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Jadi, sudut-sudut luar berseberangan itu besarnya sama. Perhatikan contoh soal berikut ini. Pada gambar di samping diketahui bahwa KL itu sejajar dengan MN. Nah, untuk pertanyaan yang A, tentukan dua pasang sudut luar berseberangan. Dan yang B, jika besar sudut PRL itu sama dengan 98 derajat, maka tentukan besar sudut MQO, besar sudut KRP, dan besar sudut NQO. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapat garis sejajar, yaitu garis KL dan garis MN, yang dipotong oleh garis OP, sehingga memotong garis KL di titik R dan memotong garis MN di titik Q. Nah, untuk pertanyaan yang A, pasangan sudut luar berseberangan pada gambar di samping ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, sudut PRL dan sudut MQO. Dan yang kedua, sudut KRP dan sudut NQO. Nah, berikutnya bagian yang B. Diketahui besar sudut PRL adalah 98 derajat. Nah, pertama akan kita tentukan besar sudut MQO.
Nah, perhatikan bahwa sudut MQO dan sudut PRL adalah sudut luar berseberangan. Nah, berdasarkan sifat sudut luar berseberangan, yaitu sudut-sudut luar berseberangan itu sama besar, maka besar sudut MQO itu sama dengan besar sudut PRL. Nah, karena besar sudut PRL adalah 98 derajat, maka besar sudut MQO juga 98 derajat. Sehingga didapat besar sudut MQO ini adalah 98 derajat. Berikutnya akan kita cari besar sudut KRP. Nah, perhatikan bahwa sudut KRP dan sudut PRL ini saling berpelurus. Maka berlaku besar sudut KRP ditambah besar sudut PRL itu sama dengan 180 derajat. Berikutnya, besar sudut KRP ditambah dengan besar sudut PRL yaitu 98 derajat sama dengan 180 derajat. Maka akan kita cari besar sudut KRP berdasarkan persamaan ini. Nah, caranya kita pindahkan 98 derajat ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 98 derajat. Sehingga didapat besar sudut KRP itu sama dengan 180 derajat dikurang 98 derajat. Nah, hasil dari 180 derajat dikurang 98 derajat adalah 82 derajat. Maka didapat besar sudut KRP ini adalah 82 derajat. Terakhir akan kita cari besar sudut NQO. Nah, sudut NQO dan sudut KRP adalah sudut luar berseberangan. Berdasarkan sifat sudut luar berseberangan, yaitu sudut-sudut luar berseberangan sama besar, maka besar sudut NQO itu sama dengan besar sudut KRP. Nah, karena besar sudut KRP adalah 82 derajat, maka besar sudut NQO juga 82 derajat. Sehingga didapat besar sudut NQO ini adalah 82 derajat. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat besar sudut MQO itu sama dengan 98 derajat, kemudian besar sudut KRP itu sama dengan 82 derajat, dan besar sudut NQO itu sama dengan 82 derajat. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya sudut berseberangan yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Adapun pasangan sudut dalam berseberangan pada gambar di samping ini adalah yang pertama, sudut A3 dan sudut B1. Kemudian yang kedua, sudut A4 dan sudut B2. Nah, inilah pasangan sudut dalam berseberangan. Perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, sudut A4 dan sudut A2 itu saling bertolak belakang. Maka berdasarkan sifat sudut saling bertolak belakang, yaitu besar sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar, maka berlaku besar sudut A4 itu sama dengan besar sudut A2. Berikutnya, sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Maka berdasarkan sifat sudut sehadap, yaitu sudut-sudut sehadap itu mempunyai besar yang sama, maka berlaku besar sudut A2 itu sama dengan besar sudut B2. Nah, karena besar sudut A4 itu sama dengan besar sudut A2 dan besar sudut A2 itu sama dengan besar sudut B2, maka didapat besar sudut A4 itu sama dengan besar sudut B2. Nah, di mana sudut A4 dan sudut B2 adalah sudut dalam berseberangan.
Maka, berdasarkan uraian ini didapat sifat sudut dalam berseberangan adalah sebagai berikut. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis ketiga, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Perhatikan contoh soal berikut ini. Pada gambar di samping diketahui bahwa AB itu sejajar dengan CD. Untuk pertanyaan yang A, tentukan pasangan sudut dalam berseberangan. Dan yang B, jika besar sudut CFH sama dengan 82 derajat, maka tentukan besar sudut FHI, kemudian besar sudut GFH, dan besar sudut FHA. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah garis yang saling sejajar, yaitu garis AB sejajar garis CD. Nah, kedua garis ini dipotong oleh garis EH dan EI. Untuk bagian yang A akan kita tentukan pasangan sudut dalam berseberangannya. Nah, adapun pasangan sudut dalam berseberangan tersebut adalah sebagai berikut. Sudut HIG dan sudut DGI. Kemudian sudut GIB dan sudut IGF. Berikutnya, sudut CFH dan sudut FHI. Terakhir, sudut AHF dan sudut GFH. Berikutnya bagian yang B. Nah, diketahui bahwa besar sudut CFH adalah 82 derajat. Maka akan kita cari besar sudut FHI. Nah, karena sudut FHI dan sudut CFH adalah sudut dalam berseberangan, maka berdasarkan sifat sudut dalam berseberangan, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan itu sama besar, maka besar sudut FHI itu sama dengan besar sudut CFH. Nah, karena besar sudut CFH adalah 82 derajat, maka besar sudut FHI juga sama, yaitu 82 derajat. Maka besar sudut FHI ini adalah 82 derajat. Nah, berikutnya akan kita cari besar sudut GFH. Nah, perhatikan bahwa sudut GFH dan sudut CFH itu saling berpelurus. Maka berlaku besar sudut GFH ditambah besar sudut CFH itu sama dengan 180 derajat. Berikutnya, besar sudut GFH ditambah dengan besar sudut CFH yaitu 82 derajat sama dengan 180 derajat. Maka akan kita cari besar sudut GFH berdasarkan persamaan ini. Caranya kita pindahkan 82 derajat ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 82 derajat. Sehingga didapat besar sudut GFH itu sama dengan 180 derajat dikurang 82 derajat. Nah, hasil dari 180 derajat dikurang 82 derajat adalah 98 derajat. Maka didapat besar sudut GFH adalah 98 derajat. Nah, terakhir akan kita cari besar sudut FHA. Nah, perhatikan bahwa sudut FHA dan sudut GFH adalah sudut dalam berseberangan. Nah, berdasarkan sifat dari sudut dalam berseberangan, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan itu sama besar, maka berlaku besar sudut FHA itu sama dengan besar sudut GFH. Nah, karena besar sudut GFH adalah 98 derajat, maka besar sudut FHA juga sama, yaitu 98 derajat. Sehingga besar sudut FHA adalah 98 derajat. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa besar sudut FHI itu sama dengan 82 derajat, kemudian besar sudut GFH itu sama dengan 98 derajat, dan besar sudut FHA itu sama dengan 98 derajat.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab sifat-sifat sudut. Untuk materi yang kedua yaitu sifat-sifat sudut berseberangan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.